penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat serta tanggung jawab. Tujuan dari membangunnya budaya positif di sekolah adalah untuk membangun karakter anak. Budaya positif di sekolah itu semua murid terlahir unik, yaitu anak-anak tentunya memiliki keunikannya masing-masing. Bapak Ibu semuanya pasti pernah melihat beberapa anak yang memiliki keunikan masing-masing. Ada yang seperti Habib, ya. Nah terus ada seperti Denny. Semua anak terlahir unik. Yang kedua yaitu guru harus menuntun. Di mana guru harus menuntun ada dua, yaitu menuntun secara kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu karena anak terlahir itu sudah memiliki karakter, dari satu anak dengan anak lain itu berbeda. Jadi kita harus memperlakukan anak sesuai dengan karakternya, karakter yang dibawanya sejak lahir. Yang kedua, kodrat zaman, yaitu di mana kita sebagai guru harus mengikuti kodrat zaman, yaitu pada saat ini di era sekarang guru harus bisa memainkan IT, di mana dalam pembelajaran nantinya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang mengikuti kodrat zaman. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Konsep dasar modul 1.4 yaitu budaya positif ada 6. 1. Disiplin positif. Kedua, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mohon maaf, di sini saya selain melengkapi tugas saya juga berbagi ilmu dari apa yang sudah saya dapatkan di CGP mengenai eksplorasi konsep di modul 1.4. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri, juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan
tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi eksternal yang berasal dari luar dan motivasi internal yang berasal dari diri sendiri. Motivasi eksternal yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, rasa takut, menghindar dari hukuman, serta mengharapkan suatu penghargaan. Yang kedua, motivasi secara internal, yaitu murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Kemudian yang selanjutnya, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, yaitu bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya guru di sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi kalau hukuman itu hanya satu arah, kalau konsekuensi itu murid sudah tahu kalau dia melanggar itu mendapat konsekuensi apa. Terus restitusi adalah proses menciptakan kondisi guru marah-marah kepada murid. Yang ketiga, murid diminta untuk menulis, "Saya tidak akan terlambat lagi sampai dengan 100 kali." Itu yang dinamakan dengan hukuman. Untuk yang kedua, konsekuensi. Yaitu guru memberi konsekuensi, meminta murid untuk berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dan membantu menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, murid terbuka menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman itu ke arah anak-anak langsung dihukum tanpa kita tahu sebab akibatnya, tanpa kita hanya satu arah jadinya kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu memberi konsekuensi, meminta murid untuk berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Untuk restitusi kita menanyakan kembali untuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pembentukan keyakinan kelas yaitu satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Untuk keyakinan kelas ini, yaitu Bapak Ibu bisa membuatnya di saat tahun ajaran baru, di mana keyakinan kelas ini meliputi curah pendapat dari semua anak yang ada di kelas. Nanti saat itu, misalnya menghormati orang lain, gitu. Ada anak yang mungkin tidak ramai saat guru menjelaskan, gitu. Jadi nanti anak diberi sticky note itu di saat tahun ajaran, lalu nanti anak-anak menuliskan hal-hal apa kesepakatan kelas, seperti kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu. Nanti hal-hal apa yang kalau anak melanggar konsekuensinya apa, gitu. Jadi di situ dituliskan contohnya menghormati orang lain atau tidak membuli atau menjaga lingkungan kelas. Nah, itu nanti dari situ ditempelkan di depan, lalu nanti dibaca oleh Bapak Ibu wali kelas. Kemudian nanti disepakati keyakinan kelas apa yang akan dibentuk di kelas 1, 2, 3 sampai 6. Gunanya untuk saat anak-anak melanggar keyakinan kelas itu, jadi anak ditanya kembali apa yang sudah dilanggarnya. Nanti konsekuensinya apa? Kebutuhan dasar manusia, yaitu manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi 5 kebutuhan dasar ini selain Bapak Ibu guru yang miliki, anak-anak pun juga memerlukan 5 kebutuhan dasar ini. Ada contoh kasus, saya memberikan contoh kasus. Budian adalah guru kelas 5 di SD Negeri Gledung Keradenan. Budian sedang bingung mengapa salah satu murid di kelasnya yang bernama Riko, yaitu beberapa murid melapor dan mengeluh jika Riko seringkali meminta bekal makan siangnya tapi dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Budian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Riko melakukan hal tersebut? Menurut Bapak Ibu nopo? Terus kira-kira dari 5 kebutuhan dasar itu, kira-kira apa alasan Riko melakukan hal itu? Gitu. Kurang perhatian, saged. Kurang kasih sayang. Riko lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti dia memerlukan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, teman Riko jadi perhatian sama Riko karena tidak membawa bekal, berarti dia membutuhkan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Yang ketiga, Riko merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti dia penguasa. Ini apa? Ini hal-hal yang lain, penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru, kita sudah masuk ke posisi kontrol yang mana? Yang pertama, penghukum. Misal, ada kata-kata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu. Jadi itu berarti kita sudah menjadi penghukum.
Yang kedua, kamu selalu saja salah, begitu. Jadi belum tahu apa sebab akibatnya sudah disalahkan. Yang ketiga, pasti selalu jadi yang terakhir selesai. Nah, itu secara tidak sengaja mungkin kita itu sudah menjadi penghukum. Di sini saya juga belajar, Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Ada perkataan seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu ke kamu. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Itu pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman, ayo bantulah demi ibu ya. Atau yang kedua, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Atau yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu untuk bereskan. Itu kita sebagai teman bagi peserta didik kita. Yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Contohnya, peraturannya apa? Atau yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Atau yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Itu berarti kita sudah menjadi pemantau. Dan yang terakhir, yaitu sebagai manajer, yaitu apakah kamu meyakininya? Atau yang kedua, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Monggo Bapak Ibu kita introspeksi bersama. Kita sudah masuk ke posisi kontrol yang mana dalam kita membersamai peserta didik kita. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol tadi, apabila ada ucapan seperti ini, masuk ke posisi kontrol yang mana? Ibu guru kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menurut Bapak Ibu tadi masuk posisi kontrol yang mana nih? Membuat rasa bersalah. Ya, benar. Yang kedua, jika ada ucapan seperti ini, kamu tidak benar melakukannya, menghukum. Ya, tepat sekali. Lalu kalau ada ucapan seperti ini, Bapak Ibu, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Manajer, coba kita buka. Oh ya. Selanjutnya, kalau ada pernyataan seperti ini, ayolah lakukan demi ibu guru ya. Teman-teman, coba kita lihat. Ya, benar sekali. Selanjutnya, kalau ada pernyataan kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Oh ya. Ada lagi ngomong. Oh ya, ada. Itu tadi 5 posisi kontrol. Untuk yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi itu ada yang pertama, menstabilkan identitas. Mohon maaf ini kurang terang untuk tulisannya. Yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas.
konfirmasi, restitusi, nggih. Terus tadi ada mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi kan bisa dibuat di saat tahun ajaran baru dari curah pendapat murid semuanya, murid yang ada di kelas, lalu disepakati bersama-sama keyakinan kelas apa yang disepakati dengan anak-anak. Kemudian dari situ nanti saat anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Contoh untuk segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Untuk menanyakan keyakinan kelas, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Memvalidasi tindakan yang salah, yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan itu. Jadi kita harus paham kenapa anak membuat kesalahan itu. Yang kedua, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Yang ketiga, memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami dan dimengerti. Jadi setiap anak itu melakukan hal yang salah dan hal baik itu mempunyai maksud. Jadi kita harus tahu maksud anak itu mau melakukan kesalahan itu karena apa, gitu. Mungkin ada 5 kebutuhan dasar tadi yang anak-anak mau dipenuhi oleh anak-anak. Mungkin mereka kurang kasih sayang. Nah, dari situ mereka melakukan suatu kesalahan karena ingin diperhatikan. Nah, kita sebagai pendidik, kita harus tahu mereka melakukan kesalahan itu karena apa? Karena hal apa? Ada juga mungkin karena hal kesenangan, karena mereka pengen iseng. Nah, dan cari perhatian. Berarti selain mereka pengen cari kesenangan, mereka juga mencari membutuhkan kasih sayang. Nah, kita harus melakukan segitiga restitusi ini saat anak-anak melakukan suatu kesalahan. Ya. Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yang pertama, merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kita tidak tahu ya Bapak Ibu, kalau suatu kelak nanti anak-anak didik kita itu menjadi orang-orang yang hebat, mungkin lebih dari kita suatu saat nanti. Dan di pendidikan dasar di SD itu kan 6 tahun lamanya ya. Jadi anak-anak itu menemui bertemu dengan Bapak Ibu itu 6 tahun lamanya. Jadi banyak kenangan-kenangan. Kalau kita mungkin menjadi seorang pembuku
Yang ketiga, murid dibantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang kedua, menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan, kemudian membantu murid untuk tetap fokus pada gambarannya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi saat nanti membuat suatu keyakinan kelas dengan anak-anak yang sudah disepakati dengan anak-anak dan bapak ibu guru, saat anak-anak melakukan suatu kesalahan, diingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang dibuat. Apa keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, terus anak-anak konsekuensinya apa setelah itu saat mereka melanggarnya. Bukan kita langsung memberi hukuman begitu saja, gitu. Tapi saya kira Bapak Ibu di sini sudah menjadi guru-guru yang manajer dalam menangani putra-putrinya. Ini contoh ya Bapak Ibu, di kelas saya memang ada yang terkadang sudah masuk kelas itu masih makan jajan. Bahkan saat pembelajaran masih berlangsung tuh masih makan jajan bukan hanya Yakub saja, ada beberapa. Tapi karena ini tugas jadinya tak videokan. Yakub, lagi apa? Makanya nanti ya, setelah istirahat ditaruh dulu, diskusi dulu. Ini anaknya mau Bu. Kalau yang lain buatan kurun. Saya juga masih belajar cara menangani anak dengan segitiga restribusi. Itu katanya memang benar nggak sarapan. Supaya sekolah tidak terlambat, tapi terus lupa tidak sarapan, jadinya saat jam pelajaran masih kok makan jajan di besok lagi perbuatan Mas Yakub yang tadi dilakukan di kelas tidak diulangi ya. Nah sekarang itu nanya
Ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada contoh dari kelas saya sendiri, di mana ini benar-benar terjadi. Kalau ada yang makan jajan di kelas, hanya waktu itu kan belum ada suruh ngumpulin tugas ini, jadi belum tersyuting. Nah, ini ada contoh Yakub makan jajan di kelas. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi, cara kita menyelesaikan masalah jika ada permasalahan seperti itu. Karena tentunya makan jajan di kelas itu berarti tidak menghormati orang lain, yaitu tidak menghormati temannya yang sedang belajar, dan yang kedua tidak menghormati gurunya yang sedang memberikan ilmu kepada anak didiknya. Nah, itu nanti saat di penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa menerapkan 3 tadi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, perbuatan itu anak-anak anggap benar atau salah. Lalu kita tanyakan apa penyebabnya anak-anak melakukan kesalahan seperti itu. Lalu yang kedua, menstabilkan identitas. Kita tidak langsung mengecam anak itu salah begitu, tetapi kita berikan pernyataan di mana mereka merasa aku tidak dimarahi nih, aku tidak dimarahi, tapi dinasehati, diberitahu yang baik supaya mereka tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Yang ketiga, keyakinan kelas, menanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya. Lalu anak besok akan memperbaikinya atau tidak. Begitu Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama menjadi seorang guru yang dapat menjadi seperti filosofi Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sumtulodo, di depan memberikan contoh atau kita menjadi suri tauladan yang baik bagi putra putri kita. Engarso Langon Karso, yaitu di tengah memberikan ide atau gagasan atau memberikan semangat. Yang terakhir Tutwuri Handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan, yaitu dorongan yang positif kepada peserta didik kita. Jadi melalui diseminasi pada siang hari ini, monggo kita sarang-sarang belajar. Kita nama lainnya juga kesepakatan kelas yang tadi saya sampaikan bisa dibuat di awal tahun pembelajaran, atau misal mau semester 1 dibuat kesepakatan kelas di semester 1 apa, yang kedua kemudian berlanjut ke semester kedua dibuat kesepakatan kelasnya seperti apa. Jadi besok yang sudah membuat kesepakatan kelas bisa dilanjutkan, yang belum bisa membuat terus, nanti bisa pakai sticky note itu loh Bu Beta. Nah, nanti anak-anak mencurahkan pendapatnya. Kalau anak-anak kelas 1 mungkin hal-hal apa misal tidak jahil begitu, nggak apa-apa. Jadi apa yang dicurahkan oleh peserta didik kita nanti disuruh menulis di sticky note, terus ditempelkan di depan, nanti dibaca bersama-sama. Lalu misal kalau ada beberapa hal yang hampir sama, diambil garis besarnya mau tentang apa gitu. Jadi nanti kalau sudah disepakati dibaca lagi oleh wali kelasnya, lalu disepakati bersama putra putrinya gitu. Mungkin ada lagi. Oh ya benar. Terima kasih atas kesempatannya, Butia. Ini saya mohon dijelaskan sedikit lagi tentang segitiga restitusi. Sepertinya kok bagus untuk diterapkan di kelas-kelas gitu, biar lebih jelas seperti itu. Terima kasih Butia. Terima kasih untuk Bu Nurul, yaitu mengenai segitiga restitusi ya.
yaitu satu, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi ada 3 di dalam segitiga restitusi. Untuk memvalidasi tindakan yang salah, yang pertama, untuk menstabilkan identitas, yang pertama, merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, yang kedua, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas murid. Yang ketiga, murid dibantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu untuk menstabilkan identitas. Jadi saat anak melakukan suatu kesalahan, jangan langsung kita gawe kesalahan terus loh, orang diperbaiki. Berarti kita kan tadi sudah masuk ke posisi pemberi rasa bersalah. Nah, dari setiap kesalahan itu kita diharapkan menjadi seorang manajer yang bisa menerapkan segitiga restitusi itu saat anak melakukan suatu kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita itu menstabilkan murid dulu. Kalau kesalahan itu manusia tuh pernah melakukan manusia tidak ada yang sempurna. Pasti manusia melakukan suatu kesalahan. Nah, itu bisa dengan cara seperti itu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak itu berbuat kesalahan. Jadi kita harus tanya, apakah tindakan yang anak-anak lakukan tadi itu salah atau benar menurut mereka. Jika menurut mereka itu salah, apa kesalahannya, apa kesalahan mereka. Kemudian kita validasi tindakan yang salah itu. Contohnya tadi seperti Yakub tadi, yang tadi Yakub itu makan di kelas. Mungkin kita bisa, Yakub kenapa kok makan di kelas, kenapa? Lapar. Kita beritahu, ya manusia itu lapar, butuh makan gitu. Tapi kita harus tahu kapan kita makan gitu. Saat pembelajaran berarti tidak diperbolehkan, anak-anak diperbolehkan makan saat istirahat begitu. Kemudian kedua, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi kita saat anak-anak melakukan kesalahan jangan langsung divonis anak itu salah, tapi kita tanyakan kembali maksud mereka melakukan kesalahan itu tuh apa. Kemudian yang ketiga, memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami dan dimengerti. Jadi anak-anak itu juga mau dimengerti. Anak-anak bukan langsung dijudge kesalahannya, tapi dimengerti maksudnya mereka melakukan suatu kesalahan itu apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat. Jadi dari segitiga restitusi tadi, jika anak-anak melakukan suatu kesalahan, selain kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah, kita tanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya. Kemudian apakah anak tersebut bersedia untuk memperbaikinya, karena sudah ditanyakan kembali supaya mereka paham keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya tadi. Murid siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang kedua, menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan, kemudian membantu murid untuk tetap fokus pada gambarannya. Yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang sudah
yaitu jika anak melakukan suatu kesalahan jangan langsung kita judge, tapi kita tanyakan kembali apa sudah sama introspeksi diri, kita sudah menjadi posisi kontrol yang mana, penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau harapannya kita sebagai pendidik kita menjadi posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Harapan kita kalau sebagai seorang pendidik, manajer, ya, kita menjadi seorang manajer yang bisa membersamai peserta didik kita, terus bila melakukan suatu kesalahan kita arahkan ke yang lebih baik. Saya pun di sini juga belajar ilmu yang saya terima di CGP ini saya tularkan ke Bapak Ibu supaya kita sama-sama membangun budaya positif di sekolah kita. Tujuannya untuk menumbuhkan karakter anak, yaitu dan kita menjadi seorang pendidik yang dapat mendidik putra-putrinya melalui kodrat alam dan kodrat zaman. Sekian diseminasi saya pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.